Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, jumpa lagi dalam acara yang keren banget, yaitu kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri, yaitu informasi, promosi, dan edukasi kesehatan, Info Podcast. Dalam bulan September ini, yaitu bulan kesehatan gigi nasional. Oleh karena itu, kami mengundang berhubungan dengan gigi, yaitu dokter gigi. Nah, sudah ada di hadapan saya narasumber kita, yaitu Dokter Gigi Setiawan Wicaksana, spesialis ortodonsia. Beliau adalah Ketua PDGI Cabang Kota Depok. Halo Dokter Setiawan. Halo, Dokter Iya nih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik, Dokter. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu nih, Dok, atas Terima kasih. terpilihnya kembali Dokter Iya. Setiawan menjadi Ketua PDGI Cabang Kota Depok. Terima kasih. Sekarang ini bulan September, Iya. yaitu bulan kesehatan gigi nasional. Nah, mungkin dokter bisa cerita dulu nih, Dok, tentang bulan kesehatan gigi nasional ini. Ya, baik. Sebenarnya dimulai daripada Hari Kesehatan Gigi Nasional yang jatuh pada tanggal 12 September setiap tahunnya. Dan bulan kesehatan gigi nasional itu rangkaian kegiatan daripada Hari Kesehatan Gigi Nasional dan dilaksanakan selama bulan September, Oktober, dan November. Jadi selama bulan itu kita akan lebih giat lagi untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. Juga untuk anak-anak sekolah itu diadakan sikat gigi bersama, ya, itu pagi dan sore itu dipantau. Jadi dipantau sehingga kita bisa melakukan pendidikan kesehatan gigi dan mulut itu sejak dini, sejak usia sekolah. Sehingga diharapkan anak-anak sekolah ini bisa menularkan untuk keluarganya di rumah, setidaknya begitu. Oke, keren banget ya, Dok, ya. Iya. Jadi supaya warga masyarakat nih sudah memperhatikan kesehatan giginya sejak dini ya, Dini, Dok. betul. Oke. Ini masyarakat nih kadang masih kurang paham nih, Dok, terkait kesehatan gigi. Boleh nggak, Dok, diceritakan dulu nih permasalahan-permasalahan gigi itu apa aja sih, Dok? Ya. Sebenarnya permasalahan kesehatan gigi dan mulut itu cukup luas, ya, cukup banyak sekali, dan mungkin masyarakat umum juga sering mengalaminya gitu. Memang yang paling sering adalah gigi berlubang, ya, itu prevalensinya cukup tinggi di Indonesia untuk kasus-kasus gigi berlubang, ya. Memang dalam kondisi tertentu gigi berlubang tersebut bisa menyebabkan lama-lama sakit, ya, dirasakan sakit oleh masyarakat, sehingga akhirnya sampai apabila dibiarkan sehingga menyebabkan pembengkakan, rasa sakit, dan itu akan menghambat aktivitas sehari-hari daripada masyarakat yang mengalami gigi sakit tersebut. Iya, jadi nggak bisa beraktivitas ya, Dok. Jadi Betul. sangat penting banget ya, Dok, Penting kesehatan sekali. gigi dan mulut itu. Ya. Nah, jadi mendingan sakit gigi atau sakit hati ya, Dok, ya? Kayak di lagu nih. Enggak dua-duanya sih gitu. Nggak dua-duanya ya. Iya. Oke. Lalu dari mulai teknik sikat gigi aja, Dok, nih. Kadang masyarakat juga masih bingung. Terus kapan waktunya gitu ya? Ya. Itu juga masih bingung nih, Dok. Mungkin dokter bisa jelaskan? Ya. Sebenarnya teknik menyikat gigi itu kita mulai dari waktunya dulu lah. Waktu menyikat gigi kapan sih, Dok? Gitu, yang enak, yang baik, ya. Dari PBPDGI maupun WHO itu juga sudah menganjurkan sikat gigi minimal sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa pagi dan malam? Karena antara 2 jeda tersebut itu ada waktu yang cukup lama, sehingga pada saat waktu yang cukup lama tadi, apabila ada plak dengan sisa-sisa makanan, apabila tidak dibersihkan, akan menyebabkan gigi berlubang, ya, gitu. Jadi sehingga setidaknya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke, jadi sebenarnya itu minimal saja tuh sudah 2 kali ya, Dok? Iya. Kadang masyarakat ada yang bilang 3 kali, 5 kali, 10 Ya. kali. Sebenarnya bukan masalah berapa kalinya ya, Dok, ya? Mungkin Iya, tapi itu lebih kepada cara membersihkannya, cara menyikatnya. Nah, kita kembali lagi tadi setelah waktu, kemudian
cara menyikatnya. Cara menyikat gigi juga kita harus perhatikan pertama dari bulu sikatnya, ya. Bulu sikatnya juga kita harus bisa memilih bulu sikat gigi yang bulunya halus gitu ya. Oke, kebetulan nih dokter bawa Ya, bawa contohnya contoh, ini ya. contoh saja Oke. ya. Jadi contoh saja bulu sikat gigi yang halus. Kemudian juga jangan sampai pada saat menyikat itu justru malah melukai atau merusak gigi dan gusi. Terlalu semangat gitu Terlalu ya, Dok semangat, ya. terlalu keras menyikatnya. Jadi kita harus pilih-pilih bulu sikatnya. Kemudian yang kedua, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi Oke. fluoride itu adalah mineral yang bisa melindungi permukaan gigi dari gigi berlubang. Seperti itu. Baik, untuk teknik menyikat gigi itu, Dok. Jadi masyarakat juga harus perhatikan. Jadi ada teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi setelah diberikan pasta giginya, disikat giginya, kemudian sikat gigi itu dibentuk seperti sudut 45 derajat ya. Oke. Nah, di bagian depan itu bisa vertikal ya. Kemudian di bagian samping itu dibuat circle atau melingkar ya. Melingkar kanan dan kiri. Kemudian di bagian permukaannya juga disikat seperti biasa, masuk keluar masuk. Dan jangan lupa untuk menyikat bagian dalamnya. Jadi bagian dalam gigi juga harus diperhatikan untuk disikat, baik atas maupun bawah. Kemudian lidah juga, karena di situ juga terdapat plak dan sisa-sisa makanan, sehingga harus dibersihkan secara menyeluruh. Sikat gigi jangan buru-buru, biasanya kurang lebih 2 menit. Dan setelah sikat gigi baru boleh berkumur, dan berkumur pun jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bahan-bahan yang ada di pasta gigi yang mengandung fluoride tadi akan larut, sehingga agak kurang efektif. Sehingga harusnya sikat gigi itu setelah sikat kumurnya cukup sekali atau 2 kali saja. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin permasalahan di masyarakat nih biasanya pasta giginya sebanyak apa nih, Dok? Secukupnya ya, mungkin seperti orang bilang sebesar biji jagung gitu ya, atau lebih sedikit juga nggak apa-apa. Nggak perlu banyak sekali, karena kalau banyak akan terbuang juga. Iya, jadi nanti malah tumpah gitu Betul, ya, Dok ya. betul. Iya, dan pasien Selain juga lebih hemat kan gitu. iya betul. Masyarakat juga senangnya tuh saking semangatnya nih, Dok. Jadi ternyata tadi sikat gigi itu vertikal atau Iya, circle gitu ya, Dok? circle melingkar. Melingkar. Jadi tadi setelah dipilih bulu sikatnya, sikat gigi yang lembut ya. Kemudian sikat giginya juga nggak boleh terlalu Nah, senangnya kencang ke sekali. samping gitu ya, Dok Ya, ya. jadi harus melingkar ya, sehingga tidak terjadi kerusakan di gusi atau di giginya. Sehingga karena kalau terlalu keras dia akan menyebabkan erosi enamelnya. Gitu. Oke, baik. Jadi selain waktu menyikat gigi, tekniknya Tekniknya juga justru harus diperhatikan. iya, baik. Jadi nggak perlu harus 5 kali, 10 kali gitu, nggak perlu Iya. ya, Dok. Yang penting tekniknya yang benar, Teknik begitu ya, Dok? benar, dan waktunya setidaknya pagi setelah sarapan atau setelah makan, dan malam sebelum tidur, itu yang utama. Ya, oke. Terima kasih nih, Dok. Lalu Baik. itu untuk mencegah terjadinya gigi berlubang ya, Dok. Iya. Jadi sebenarnya permasalahan gigi itu apa aja sih, Dok, selain gigi berlubang? Atau boleh dokter terangin dulu nih, gigi berlubang itu proses perjalanannya seperti apa sih, Dok? Apa langsung makan yang manis langsung berlubang gitu, atau bagaimana nih, Dok, Tidak, mungkin prosesnya? saya jelaskan sedikit bahwa proses gigi berlubang itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi penyebabnya adalah pertama ada giginya, ada plak atau sisa-sisa makanan, kemudian ada bakteri. Nah, karena waktu lama tidak disikat gitu ya, misalnya semalaman tidak sikat gigi, maka bakteri tadi akan memfermentasi sisa-sisa makanan tadi ya. Ada seperti gula gitu ya, atau yang manis-manis itu difermentasi sehingga menghasilkan asam. Nah, asam tadilah yang akan membuat atau merusak gigi. Permukaan email tadi akan rusak. Terjadi demineralisasi atau rusaknya permukaan email. Itu yang menyebabkan. Jadi hasil produk dari kuman-kuman tadi yang berbentuk asam tadi yang merusak gigi. Kalau dibiarkan semakin lama semakin dalam, semakin mengenai dentin ya, di bawah email, bahkan sampai mencapai ke pulpa atau saraf gigi. Nah, kalau udah sampai pulpa, udah deh itu pasti Sakit ya, sakit Dok? tuh, nyut-nyutan dah segala macam. Kalau masih sampai dentin tuh paling hanya terasa ngilu-ngilu gitu ya. Kemudian kalau makan dingin atau kena makanan manis itu pasti akan ngilu. Tapi kalau udah kena pulpa, itu sudah mulai berdenyut-denyut sakitnya.
Oke, jadi ternyata prosesnya itu nggak cepet nih gigi berlubang itu. Jadi intinya adalah jangan ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi, begitu ya dok? Dan menghindari memperkecil tumbuhnya koloni bakteri di dalam mulut. Ya, makanya tadi kenapa sikat gigi itu sebelum tidur gitu ya dok? Betul. Sebenarnya kalau bakteri itu yang untuk di dalam mulut itu memang kondisinya memang ada. Setiap manusia itu punya bakteri, koloni bakteri di dalam mulut itu ada. Nah, kita mencegah atau mengurangi bakteri tadi sehingga tidak memfermentasi sisa-sisa makanan atau plak tadi menjadi bentuk asam gitu. Oke, baik. Nah, sekarang itu jadi permasalahan gigi kan gigi berlubang saja, itu baru gigi berlubang ya dok? Iya, Coba gigi yang lain nih dok, permasalahan gigi ya, yang lain, misalnya bau mulut, karang gigi, betul. begitu dok? Sebenarnya tadi saya sebutkan tadi di awal banyak sekali ya, luas sekali itu ya, keluhan-keluhan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulutnya. Tapi masyarakat kadang-kadang suka kurang aware, ya kurang perhatian gitu kayaknya. Ah, nggak sikat gigi juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti pas sikat giginya kalau yang biasanya milenial-milenial begitu mau deketin temennya baru sikat gigi dah gitu. Karena kalau bawa mulut kan nggak enak ya, nggak bisa ngobrol enak sama temen gitu ya. Nah sebenarnya penyakit gigi dan mulut itu selain lubang juga ada penyakit gusi ya. Sering kita lihat ada gusi berdarah ya. Kemudian sampai menyebabkan giginya goyang gitu. Nah, itu kemudian ada penyakit seperti maloklusi atau gigi berjejal. Gigi berjejal itu juga bisa menyebabkan sulitnya kita membersihkan gigi ya sehingga terjadi tadi penumpukan sisa-sisa makanan dan terjadilah tadi proses gigi berlubang, penyakit gusi segala macam. Kemudian ada juga infeksi gigi, misalnya gigi yang tumbuh tidak pada tempatnya, itu juga bisa menyebabkan kelainan yang bisa berakibat sakit ya. Misalnya kayak ada orang bilang, "Duh, saya kok sering sakit ya giginya paling belakang gitu ya mau tumbuh." Itu bisa dilihat mungkin infeksi tidak bisa tumbuh sehingga menyebabkan kondisi sakit gitu ya. Kemudian juga penyakit-penyakit gigi yang lain itu seperti misalnya ada tumor di dalam rongga mulut, ada lesi seperti sariawan gitu ya. Itu juga merupakan bagian dari penyakit gigi dan mulut. Kemudian juga kalau eh, pasien bau mulut gitu ya. Nah, itu juga sering kali dikeluhkan oleh masyarakat gitu ya. Dok, mulut saya kok bau ya? Nggak enak nih saya mau ngobrol sama teman gitu ya. Apalagi kalau dia seorang public figure gitu ya. Mau ngomong nanti Nggak lingkungannya kan pede. kalau bau mulut nggak enak ya. Nah, itu juga penyebabnya juga macam-macam ya. Bisa karena kebersihan gigi dan mulutnya kurang terjaga, mungkin ada gigi yang berlubang atau ada kelainan penyakit mulut lainnya. Itu perlu diperiksakan. Nah, makanya kenapa masyarakat harus tetap periksa gigi dan mulutnya itu ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Itu dalam jangka itu mungkin apabila timbul permasalahan baru sudah bisa terdeteksi secara dini sehingga dapat dilakukan penanganan lebih lanjut. Seperti itu, Dok. Tapi rata-rata pasien itu datangnya kalau udah sakit ya dok ya? Iya, betul. Istilahnya kalau udah sakit, udah nyut-nyutan, udah nggak bisa kerja gitu, baru deh ingat dokter gigi. Kalau Iya. nggak lupa. Padahal baiknya itu ada ataupun nggak ada keluhan minimal 6 bulan 6 bulan sekali ya dok. sekali, ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih dok, terkait treatment permasalahan gigi. Ada nih pasien yang pokoknya sakit dikit, cabut gitu. Begitu nggak sih dok? Sebenarnya itu persepsi yang salah ya. Jadi tadi makanya saya bilang konsultasikan segala permasalahan gigi dan mulutnya tuh ke dokter gigi ya. Selain rutin 6 bulan mungkin dicek oh hanya karang gigi saja ya dibersihkan karang giginya saja gitu. Kemudian ada gigi yang berlubang yaitu ditambal saja. Bahkan gigi yang sudah sakit yang berdenyut-denyut pun apabila dokter gigi akan melihat itu kondisi akarnya masih bagus, tulangnya juga masih bagus, gigi tersebut sedapat mungkin dipertahankan di dalam mulut. Ya, dilakukan perawatan saraf gigi, itu kemudian di treatment sehingga dia tidak sakit, baru dikasih tambelan. Jadi tidak langsung sakit gigi meskipun sudah bengkak gitu langsung dicabut, tidak. Jadi harus dilihat dulu kondisinya. Seperti itu, Dok. Ya, jadi nggak sedikit-sedikit langsung dicabut ya dok. Nanti Enggak, iya betul. ompong duluan nih ya dok ya, Iya. sebelum kakek-kakek, sebelum nenek-nenek ompong duluan. Masih muda udah ompong gitu. Ya, nah sekarang tadi saya sudah jelaskan bahwa dokter
Setiawan ini, atau saya panggil Dokter Iwan ya dok ya. Iya, Dokter Iwan ini kan spesialisasinya spesialis ortodonsia. Nah, betul. spesialis gigi itu kan banyak ya dok ya. Mungkin Betul. dokter bisa jelaskan dulu Ya mungkin spesialisasinya dokter dan iya. spesialisasi yang Baik. lain. Jadi sebenarnya spesialisasi dalam kedokteran gigi itu ada banyak ya. Jadi salah satunya saya sebagai spesialis ortodonti itu sebenarnya lebih kepada dokter gigi yang melanjutkan pendidikannya lagi spesialis gitu. Eh, itu untuk menangani masalah tumbuh kembang dan kelainan susunan gigi geligi. Jadi namanya ortodonti, itu spesialis ortodonti. Nah, itu juga apa namanya? Biasanya kalau pasien-pasien yang tadi saya sebutkan terjadi maloklusi atau kelainan susunan gigi geligi, itu bisa dirawat oleh spesialis ortodonti. Giginya sehingga dibuat rapi, ya. Sebenarnya bukan masalah untuk estetik bukan, tapi itu adalah untuk memperbaiki fungsi. Jadi yang penting adalah fungsi gigi geligi tersebut dapat berfungsi dengan maksimal, ya, dan mudah dilakukan perawatannya, bersihannya, ya, sehingga tidak menyebabkan tadi gigi berlubang, penyakit gusi, ya, karang gigi karena giginya tidak rapi posisinya seperti itu dok. Ya, jadi gigi berjejal juga sangat mengganggu sebenarnya Iya ya dok. betul. Nah, terus ini sekarang trennya banyak masyarakat mau pasang kawat tuh untuk gaya-gayaan gitu dok. Gimana nih dok? Ya, kalau menurut saya sih itu kurang tepat lah ya. Jadi kurang tepat. Jadi sebenarnya semua perawatan dalam rongga mulut ya semuanya perawatan gigi dan mulut tuh harus sesuai indikasinya gitu, harus sesuai indikasinya. Jadi memang kalau indikasi dilakukan perawatan baru kita lakukan perawatan. Tapi bila tidak, maka itulah fungsinya dokter gigi akan memberikan edukasi ke masyarakat sehingga masyarakat tuh paham. Oh, nggak cuman sekedar gaya-gayaan aja, tapi harus sesuai dengan indikasinya, begitu dok. Ya. Nah, sekarang dok di medsos-medsos itu banyak nih dok menawarkan perawatan gigi. Kadang yang menawarkan itu juga bukan dari dokter gigi nih dok. Misalnya ada salon gigi gitu ya. Nah, itu bagaimana nih dok pendapatnya Ya, nih? baik itu sebenarnya bukan kalau dokter gigi itu memang wilayah kami ya, maksudnya itu anggota kami itu kan kami berikan eh, apa namanya semacam Pembinaan gitu pembinaan, ya. betul. Kami juga di organisasi ada ya, Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Kemudian juga Badan Etik Kedokteran Gigi juga. Jadi itu kita selalu bekerja ada rambu-rambunya, ada etikanya, sehingga seperti itu tidak merugikan masyarakat. Tapi kalau di luar itu, misalnya tukang gigi atau salon itu bukan wilayah kewenangan kami untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Itu biasanya mungkin dinas kesehatan yang lebih berwenang gitu ya, atau Ya. dinas terkaitnya. Ya, jadi tetap sebaiknya kalau periksa gigi, perawatan gigi sebaiknya di dokter gigi ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, nah sekarang terkait gigi anak nih, Dok. Gigi anak itu ada juga yang maunya langsung dicabut gitu ya karena anaknya sakit. Gimana nih, Dok? Boleh juga atau sama seperti orang dewasa, Dok? Ya, jadi gigi anak itu tumbuh kembangnya kita harus tahu ya, dokter gigi kan lebih paham gitu ya. Terutama apalagi dokter spesialis gigi anak itu dia pasti paham gitu. Kapan waktunya tanggal jadi harus dicabut, kapan harus dipertahankan itu ada namanya waktu-waktu serial ekstraksi atau serial pencabutan. Jadi nggak langsung sakit langsung dicabut nggak. Kalau memang belum waktunya masih harus dipertahankan ya dipertahankan. Karena apa? Karena gigi itu adalah sebagai guiding, sebagai mengarahkan tumbuhnya gigi permanen atau gigi dewasa untuk tumbuh di lengkung gigi yang normal yang baik begitu. Ya, jadi ada waktu-waktunya ya, Dok Iya, ya. Jadi nggak serta-merta langsung cabut-cabut aja ya betul. gigi anak juga ya, Dok. Kalau misalnya sudah goyang, ternyata di bawahnya sudah ada benihnya, itu bisa dicabut. Tapi kalau belum ada benihnya, goyang karena mungkin dia jatuh atau terbentur trauma goyang, kalau belum ada benihnya sebaiknya dipertahankan gitu. Oke. Ya, sekarang nih, Dok. Harapan-harapan dari dokter gigi atau dari PDGI Depok gitu, Dok, terhadap kesehatan masyarakat gigi di wilayah Kota Depok nih gimana nih, Dok? Ya, baik. Mungkin saya akan sampaikan di sini bahwa PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Kota Depok memang tidak dapat berjalan sendiri. Jadi harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat ya, mungkin juga dari dinas terkait juga ya dengan seluruh stakeholdernya.
pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, Pemda, kemudian Dinas Pendidikan gitu ya. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat gitu, guru-guru juga, semua itu juga menjadi agent untuk perubahan pola pikir masyarakat dalam perawatan kesehatan gigi dan mulutnya. Sehingga kami juga akan siap gitu ya, turun ke lapangan gitu ya. Seperti kemarin HKGN kita ada kick off untuk sikat gigi massal, sikat gigi bersama anak-anak sekolah gitu. Itu alhamdulillah kita bisa kolaborasi dengan puskesmas gitu ya, dengan dinas kesehatan dengan puskesmasnya, itu mengadakan sikat gigi di sekolah-sekolah. Dan itu juga berkat bantuan dari dinas pendidikan ya, dan sekolah-sekolah juga, sehingga setidaknya edukasi ke anak-anak usia dini itu sudah bisa mulai dari anak-anak sekolah dasar. Ya. Baik, jadi intinya adalah perawatan gigi itu dimulai sejak dini baiknya ya, Dok. Betul sekali. Nah, ini yang udah lansia nih, yang sudah dewasa, yang sudah kadung giginya rusak, itu gimana ya, Dok? Ya itu bisa konsultasi ke dokter gigi untuk tindakan kuratif ya, atau rehabilitatif. Seperti misalnya kalau berlubang tadi ditambal, penyakit gusi mungkin dibersihkan karangnya, kemudian dirawat gusinya ya. Udah kena saraf gigi juga begitu, dirawat saraf giginya, diberikan tambelan. Kalau giginya yang tidak rapi mungkin bisa dirapikan gitu ya. Kemudian ada gigi yang infeksi, tadi juga dilakukan operasi gigi sehingga tidak sakit lagi. Dan misalnya kalau gigi palsu, misalnya orang tua tuh yang lansia, itu juga kami perhatian juga, karena lansia itu juga tetap harus produktif, harus aktif, juga harus bisa menikmati masa tuanya dengan makan enak misalnya. Itu juga mereka dibuatkan gigi tiruan, sehingga mereka dapat merasakan tetap menggunakan fungsi pengunyahannya dengan baik. Dok, ini saya dapat cerita nih dari teman dokter gigi yang lain. Jadi ada pasien katanya, terus dia Dok, saya mau bersihkan terumbu karang katanya. Nah, saya bingung katanya. Saya bingung nih. Nah, mungkin takutnya masyarakat juga banyak yang seperti itu nih, Dok. Itu apa itu terumbu karang itu, Dok? Ya, baik, mungkin itu hanya istilah saja kalau dalam bahasa Indonesia karang gigi. Tapi kalau dalam bahasa medisnya itu adalah kalkulus gitu ya. Kalkulus adalah plak yang mengeras gitu ya, terdeposit dengan sisa-sisa makanan, dengan mineral-mineral, sehingga menjadi keras. Nah, itu yang kita sebut karang gigi ya. Kalau disikat nggak bisa bersih, nggak bisa hilang. Itu tindakannya bagaimana? Itu untuk pembersihannya harus dilakukan oleh dokter gigi. Karena kalau karang gigi dibiarkan menumpuk terus, maka semakin lama dia semakin banyak, akan semakin mendesak ke arah gusi. Maka gusinya akhirnya terjadi peradangan ya, gusi berdarah ya. Dibiarkan juga terus akhirnya semakin merusak ke bagian tulang gigi ya, itu sehingga akhirnya giginya menjadi goyang. Jadi memang karang gigi itu sebaiknya setiap 6 bulan sekali diperiksakan untuk dibersihkan. Kalau sudah sampai rusak, giginya goyang, akhirnya perawatannya lebih susah, lebih lama, dan lebih mahal. Gitu, Dok. Oke, jadi biar perawatan yang nggak terlalu mahal nih, dokter punya tips and trick nggak nih kepada masyarakat Kota Depok? Apa aja yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya itu tadi kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut itu secara baik dan benar ya. Jadi kita harus perhatikan ya, mulai dari tadi, mulai menyikat giginya ya, kemudian menjaga konsumsi makanannya ya, itu mungkin lebih banyak makanan yang bergizi, mengandung serat, mengandung air gitu. Kemudian menghindari makanan-makanan yang manis, asam gitu ya, yang bisa merusak gigi. Kemudian juga tadi kan disebutkan tadi, cara menyikat giginya juga harus diperhatikan juga. Seperti itu sih, Dok. Sebenarnya mudah kalau kita sudah terbiasa, otomatis, Dok. Jadi nggak harus khusus gitu ya. Jadi sikat gigi juga silakan merek apa saja boleh. Pasta gigi juga silakan merek apa saja boleh. Yang penting adalah perhatikan bulu sikatnya tadi. Bulu sikatnya itu halus. Kemudian menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kalau fluoride itu kan dia melindungi gigi ya, terjadi mineralisasi lagi sehingga giginya lebih kuat. Gitu, Dok. Itu saja sebenarnya. Oke, sebenarnya berarti gampang-gampang susah nih ya, Dok Iya. ya. Sebenarnya gampang, tapi kok masyarakatnya kadang susah nih untuk membiasakan. Berarti kita harus membiasakan itu ya, Dok ya. Betul, makanya
kami dari PDGI punya komitmen untuk menanamkan kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak usia dini, sejak usia sekolah gitu ya. Nah, Dok, sekarang terkait makanan nih, Dok. Ada yang bilang kalau nggak mau sakit gigi nggak boleh makan yang manis-manis, yang asam-asam. Sementara kan jangan salahin makanannya gitu, Dok. Kan kayak saya misalnya saya pengen makan semua nih, Dok. Iya. Gimana nih? Makanan apa yang merusak Ya gigi? sebenarnya tidak ada larangan untuk makan, tapi dihindari, ya dihindari. Dan kalaupun harus makan makanan yang manis, yang lengket begitu ya, es krim, coklat, segala macam, candy gitu, permen itu baik. Asal diperhatikan, setelah itu segera dibersihkan, ya, misalnya dengan berkumur-kumur gitu ya, atau dengan apa namanya sikat gigi juga boleh apabila lengket sekali gitu ya. Jadi tidak ada larangan sih mau makan manis, asam gitu ya, itu boleh asal segera dibersihkan, gitu dok. Ya, jadi intinya sebenarnya bukan salahin makanannya ya, Dok Iya, ya. Kitanya yang menjaga kebersihan betul. mulutnya. Oke, baik, Dok. Nah, Dok, peralatan gigi itu kan unik ya maksudnya. Iya, Kadang nih masyarakat yang belum pernah sama sekali masuk ke ruangannya aja udah takut gitu ya, Dok. iya, iya betul. Anak-anak baru lihat peralatannya takut gitu. Belum lagi lihat dokternya nanti takut juga Iya, gitu. Nah, ini gimana nih, Dok? ya baik, memang di masyarakat itu masih ada sebagian masyarakat yang menganggap dokter gigi itu menakutkan begitu ya, kemudian mahal begitu. Nah itu sebenarnya kita sebagai dokter gigi juga harus memberikan edukasi bahwa perawatan gigi, kesehatan gigi dan mulut itu penting. Nah kalau pasien takut bagaimana? Ya kita coba ajak bicara secara persuasif. Anak-anak juga begitu. Biasanya dokter gigi anak itu spesialis gigi anak itu mereka punya trik-trik tuh untuk merayu ya, untuk istilahnya mengajak anak mungkin dengan mengalihkan perhatian dengan mainan segala macam dan mengasih pengertian, pemahaman kepada anak bahwa bahwa gigi itu penting loh kalau dirawat ya. Kalau sakit itu penting kalau diobatin ya. Nah, itu harus selalu ditanamkan ke anak-anak sejak dini makanya sehingga mereka tidak takut lagi ke dokter gigi. Nah, kalau yang takut ya biasanya dokter gigi itu akan punya cara lah gitu ya seperti tadi dirayu, dikasih sesuatu yang menyebabkan dia nyaman, diajak bicara ya, diajak bercanda gitu. Akhirnya dia nyaman, setelah itu dilakukan perawatan. Oke, jadi kalau zaman dahulu tuh orang-orang suka nakut-nakutinnya ke dokter gigi kayaknya ya, Dok. Jadi Iya, itu nanti kan dicabut loh sama dokter gigi gitu ya, Dok. betul. Nanti dibawa loh ke dokter gigi. Jadi Iya. pada takut Iya, anak-anak itu ya, Dok. cara-cara lama sih ya. Iya. Orang tua nakutin anaknya. Kalau nakal saya ke dokter gigi loh dicabut Iya. giginya. Sebenarnya itu kan kurang tepat ya, kurang mendidik lah istilahnya begitu. Ya, jadi untuk para orang tua nih, jangan menakut-nakuti lagi ke dokter gigi ya. Jadi sebenarnya Ya. dokter gigi itu tidak semenakutkan itu ya, Dok. Iya, dokter gigi apalagi dokter gigi anggota PDGI Depok tuh baik-baik dan ramah-ramah semuanya. Oh. Ya, oke nih, Dok. Nah, tadi anak-anak takut nih lihat peralatannya. Sekarang lihat harganya nih, Dok, kayaknya. Iya, Masyarakat takut masuk ke dokter gigi tiba-tiba biayanya membludak katanya gitu, Dok. iya. Gimana itu ya, Dok? Makanya tadi di awal lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pencegahan itu penting. Makanya sejak dini dilakukan perawatan, pemeriksaan. Kalau rutin ya 6 bulan sebelum biayanya mahal. Kalau rutin terdeteksi lebih dini maka biayanya tidak terlalu mahal. Tapi kalau sudah sampai parah sekali otomatis biayanya juga akan semakin meningkat. Tapi saat ini kan ada BPJS ya atau apa namanya perawatan-perawatan yang apa namanya di cover oleh asuransi ya. Nah, itu juga masyarakat umum, masyarakat luas juga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Sehingga eh, memang dokter gigi itu biayanya mahal dari segi operasional cost-nya. Karena alatnya mahal, bahan-bahannya mahal gitu. Pendidikannya juga mungkin mahal. Jadi seperti Iya. itu. Nah, tapi dengan adanya program pemerintah melalui BPJS ya, itu masyarakat bisa menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS sehingga tidak ada biaya apapun. Dan itu pun sistemnya rujukan. Apabila misalnya perlu dirujuk ke spesialis atau yang lebih tinggi lagi tingkatannya maka dirujuk ke rujukan tingkat lanjut begitu, Dok. Iya, jadi sebenarnya boleh daripada ragu nanya dulu di awal juga boleh kan ya, Dok Boleh, ya? boleh. Dokter terbuka kok. Dokter tuh tidak
tidak semenyeramkan seperti yang di awam ya, awam rasakan. Sebenarnya dokter gigi itu terbuka kok. Jadi memang kami juga kami sebagai pelayanan pemberi jasa juga. Jadi bagaimanapun juga dokter itu harus tetap terbuka ke pasien ya, harus terus terang apa saja yang digunakan bahannya, alatnya seperti apa, caranya bagaimana. Nah, kemudian lamanya juga itu jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi istilahnya informed consent. Dan kami pun dari dokter gigi harus dari PDGI ya itu lebih menekankan kepada sejawat jangan lupa memberikan informed consent ke pasien. Informed consent itu tidak harus tertulis, tanda tangan tidak, tapi penjelasan secara lisan itu juga merupakan informed consent. Apabila pasien sudah setuju, maka baru dilakukan tindakan. Kalau yang berat, yang berisiko tinggi, baru dilakukan informed consent dengan tertulis. Gitu, Dok. Ya, jadi masyarakat nih udah jangan takut lagi nih ketemu sama dokter gigi. Ya. Semuanya open, terbuka gitu ya. Jadi hilangkanlah pikiran-pikiran itu ya, Dok ya. Betul. Alhamdulillah nih, kita sudah banyak tercerahkan nih dengan kehadiran Dokter Iwan di sini. Nah, mungkin sebelum mengakhiri acara ini, dokter punya closing statement nih, Dok, terkait gigi atau HKGN. Jadi untuk closing statement ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada masyarakat luas bahwa perawatan kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting dan diusahakan dimulai sejak dini. Jadi harus diperhatikan bahwa anak-anak terutama itu selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Dan dalam rangka Hari Kesehatan Gigi Nasional ini, kami mempunyai tema yaitu Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih nih Dokter Sama-sama, Setiawan Dok. Wicaksana telah hadir dalam acara Info Podcast kita kali ini. Mudah-mudahan masyarakat juga mendapat info-info yang sangat bermanfaat ya, Dok, terkait kesehatan gigi dan mulut ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri juga kita punya jargon nih, Dok. Info Podcast. Nanti kalau saya bilang Info Podcast, Dokter, kita sama-sama sehat bersama, pasti bisa. Oke. Info Podcast. Sehat bersama pasti bisa. Oke, Sobat Healthies, kita akhiri Info Podcast kita episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam Info Podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share akun YouTube kami Dinkes Kota Depok dan Promkes Kota Depok. Jangan lupa ramaikan terus medsos kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.